ready untuk dijual gitu ya, tapi ditukarkan dengan barang yang udah ready dijual gitu. Menunjuk akad pada barang yang masih ada di pohon gitu, tapi prakteknya adalah membeli barang yang sudah dipetik gitu. Contoh kasusnya seperti itu. Jadi ketika kita jual beli selanjutnya adalah jual beli yang terang selanjutnya adalah jual beli yang mengandung goror. Goror ini adalah masih tidak jelasan terhadap objek barangnya gitu. Salah satunya adalah jual beli al-ma'dum. Jadi al-ma'dum ini adalah jual beli tapi objeknya belum ada gitu. Kalau tadi al-muzabanah itu barangnya udah ada tapi masih ada dalam pohonnya gitu ya, tapi belum dihitung secara kuantitinya. Tapi kalau al-ma'dum ini adalah jual beli atas objek yang belum ada gitu, objeknya belum terlihat ada gitu ya, seperti dalam peternakan sapi yang masih ada di dalam induknya, kita belum tahu nantinya dia akan lahir seperti apa, bentuknya seperti apa, beratnya, bobotnya seperti apa, tapi sudah diperjualbelikan. Itu yang tidak boleh. Karena barangnya pun belum nampak gitu ya, barangnya belum jelas terlihat ketika akadnya sedang berlangsung. Jadi ini adalah jual beli namanya al-ma'dum. Jual beli yang salah satunya objeknya belum ada, atau biasanya hewan gitu ya, hewan-hewan yang masih dalam kandungan induknya gitu, yang jelas mana belum terlihat bentuk objeknya dari yang diperjualbelikan. Kemudian jual beli atas objek yang belum dapat diserah terimakan secara penuh. Jadi jual beli yang kecuali akadnya memang barangnya terakhir diserahkan belakangan itu beda. Tapi kalau jual beli yang masih, tapi dia jual beli dengan akad jual beli yang harus objeknya sudah ada di majelis akad, tapi belum bisa ternyata pas lagi diakadkan barangnya belum diterima secara penuh, maka itu juga belum dikatakan sebagai jual beli yang sah. Kemudian jual beli al-majhul. Al-majhul ini sebenarnya seperti dua akad gitu, seperti dua akad dalam satu transaksi. Maksudnya adalah sebenarnya al-majhul ini beberapa contohnya, misal barangnya ini belum barangnya ya, jadi barangnya al-majhul ini seperti dua akad dalam satu transaksi. Misalnya contohnya misalkan dalam jual beli saya jual ada barang gitu, saya jual ada barang, tapi kalau harga tunainya sekian, harga kontannya harga tunainya sekian, harga cicilan sekian gitu. Nah, berarti secara tidak langsung sebenarnya menimbulkan prinsip yang keraguan-raguan, barangnya pun juga belum, objeknya belum terlihat, dan penjualnya menawarkan secara gimana? Secara kontan sekian, secara cicil sekian, tapi di akhirnya mereka belum bisa memutuskan akan mengambil yang mana gitu. Setelah majelis akad berakhir, ternyata belum bisa menentukan apa yang mau diambil gitu. Nah, itu juga seperti dua akad gitu, yang harusnya apakah dia dicicil dengan nanti, kalau kemarin dengan cara tangguhkah atau secara tunaikah gitu. Jadi seperti dua akad dalam satu transaksi, sehingga setelah majelis akad ini berakhir, maka tidak ada kepastian bahwa dalam akad tersebut ditentukannya dengan menggunakan akad apa.
gitu maksudnya bayar aja. Kemudian adalah jual beli mukadoroh. Mukadoroh itu adalah jual beli yang belum jelas bagus atau tidaknya dan belum bisa panen. Sebenarnya mirip-mirip dengan yang tadi ya, jual beli muzabana segala macam, itu adalah jual beli yang terkait dengan perkebunan atau peternakan. Tapi ini lebih ke hasilnya belum jelas, yang di pohon itu nantinya dia hasil akhirnya baik apa belum bisa dipanen seutuhnya. Ini dinamakan jual beli mukadoroh. Jual beli yang belum jelas bagus atau tidaknya nanti ketika hasil panennya sudah tiba. Kemudian jual beli yang uang mukanya tidak dihitung. Nah, al-urbun. Nah, sebenarnya uang biaya muka atau DP itu boleh, gitu ya. DP itu boleh. Ini maksudnya DP al-urbun ini adalah uang muka atau DP yang dibayarkan pada seorang pembeli karena ada syaratnya, gitu ya. Jual beli yang bersyarat maksudnya ketika penjual bilang bahwa harus DP misalkan, atau harus ada mengeluarkan uang muka di awal maka ini disebut al-urbun. Yang tidak diperbolehkan adalah ketika ternyata al-urbun ini atau uang mukanya tidak dihitung menjadi pokok harga, hanya dijadikan uang saja, uang tanda terima saja, tapi tidak dimasukkan sebagai harga pokok barang. Seharusnya misalkan suatu barang harganya 200.000, dia DP kan 50.000, berarti tinggal yang dibayarkan hanya sisanya itu di uang kedua. Ketika uangnya yang di awal tadi tidak diperhitungkan sebagai pokok harga, maka ini disebut uang. Kenapa? Karena uang 50.000 tadi untuk apa gitu? Selain tidak diperhitungkan bagi uang yang termasuk dalam pokok tersebut. Jadi al-urbun diperbolehkan ketika memang dijadikan satu dalam pokok harga total, gitu ya. Total dari harga penjualan atau harga pokok dari barang tersebut, kemudian si pembeli memberikan uang muka, maka itu uang mukanya adalah menjadi bagian dari hasil total dari hasil total barang, harga barang tersebut, gitu ya. Jadi kalau misalkan uang mukanya tidak diperhitungkan atau tidak dihitungkan menjadi satu harga dengan barang yang nantinya akhirnya kita ambil, maka di sana tidak diperbolehkan. Kemudian ada adar ini itu adalah jual beli susu. Ya sama kayak mukadoroh atau muzabana tadi, yang masih belum bisa diperhitungkan berapa kuantiti dari objek barangnya gitu. Jadi belum bisa diperhitungkan, belum bisa ditimbang kuantitinya si objek barangnya. Tapi ada ini khusus jual beli susu, gitu ya, makanya disebutnya ada tuh jual beli susu yang masih belum bisa terlihat hasil susunya, gitu ya, dari si induk sapinya. Kemudian jual beli mulamasa. Jual beli mulamasa ini adalah sebenarnya jual beli jadi random gitu, jadi jual beli yang asal gitu. Jadi jual beli yang benda yang bisa dibeli itu jadi objek perjualbelian. Yang kenapa disebutnya goror? Karena tidak sesuai persetujuan antara kedua belah pihak. Jadi hanya satu pihak saja yang melibatkan objek barangnya, itu objek barang yang disepakati oleh kedua belah pihak. Makanya jual beli ini dinamakan teratur, karena jual beli itu harus meliputi syarat dan akad yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jual beli mulamasa ini adalah jual beli yang objeknya hanya ditentukan oleh pembeli. Kemudian adalah munabazah. Munabazah ini adalah jual beli yang saling melempar, maksudnya adalah barangnya ataupun ya lebih ke objek barangnya yang tidak diperjelaskan gitu.
antara menjual dan membeli. Udah nih beli, saling lempar antara pembeli dan penjual gitu ya. Oke, selanjutnya adalah jual beli karena tipuan atau paksaan. Nah, jual beli ini sebenarnya terjadi ya waktu zaman Rasulullah juga, bahwa atalaki arukban ini adalah menghadang. Jadi jual beli menghadang, jadi orang-orang yang menghadang para kafilah. Kalau waktu zaman Rasulullah itu kan waktu zaman saat itu ketika orang-orang Mekah misalkan pada ke Syam ataupun pada saat lagi jual berangkat gitu ya, kemudian ada yang menghadang di tengah-tengah gitu ya, para orang pasar ini gitu ya, kemudian dibeli gitu ya secara paksa gitu. Nah ini sebenarnya adalah penghadangan ini adalah sebenarnya pembeli, si penjual sebenarnya ingin datang ke pasar untuk menjual dengan sesuai harga pasar yang mereka tahu, tapi karena dihadang di jalan gitu ya, dihadang beli langsung gitu ya ke pedagangnya gitu, dia dengan alih-alih membeli dengan harga di bawah pasar, alih-alih membeli harga di bawah harga pasar yang seharusnya dia tahunya nanti setelah sampai pasar, menjual dengan harga pasar. Tapi beberapa orang misalkan menghadang satu truk gitu ya, satu truk lah dihadang untuk membelinya langsung gitu misalkan dengan harga di bawah harga pasar, sehingga ada unsur kepaksaan atau unsur tipu kepada si penjual. Ini adalah namanya talaki arukban. Jadi penjualnya datang, harusnya penjualnya datang ke pasar untuk menjual dengan harga pasar, kemudian tapi ini dengan catatan adalah ketidaktahuan si penjual. Jadi ditipu gitu intinya, si penjual ini adalah, oh harga pasar sekarang segini kok, saya belinya langsung aja sama bapak misalkan sebelum sampai pasar ya. Tapi hal-hal ini sebenarnya 3 ini atau 2 ini nanti sama ahlul al-hadar ini, hal ini sebenarnya bisa sudah terminimalisir pada zaman saat ini gitu ya, ketika komunikasi sudah ada dan segala macam, dia sudah tahu duluan sebenarnya ingin menuju pasar, dia sudah tahu harga pasar yang harus dia berikan gitu. Tapi pada zaman saat itu kan tidak ada komunikasi atau apa, jadi seorang pedagang itu tahunya harga pasar ketika sudah sampai pasar gitu, sudah bertemu dengan bahasanya mungkin manajer pasarnya gitulah ya, bahwa harga pasarnya sekian, bisa jual sekian gitu. Tapi pada zaman saat itu ketika tidak ada komunikasi atau segala macam, itu adalah banyak unsur-unsur tipuan gitu yang diberikan oleh pembeli kepada penjual, bahwa harga di pasar sekian, segini kok gitu ya bahasanya gitu. Tapi kalau saat zaman sekarang yang udah globalisasi dan teknologi komunikasi sudah bagus gitu ya, bahkan dia sebelum dia panen pun mereka sudah tahu harga pasar yang update-nya pada saat itu sampai berapa gitu ya. Jadi hal-hal yang jual beli seperti ini sebenarnya sudah bisa dihindari gitu, sudah bisa diminimalisir karena ya ada beberapa teknologi yang sudah didukungnya gitu. Jadi kalau misalkan ahlul ahadar itu kebalikannya, orang kota yang datang langsung ke desa gitu ya, intinya mengatakan bahwa intinya ingin memonopoli sebenarnya, ingin memonopoli barang-barang dagangan yang ada di desa gitu ya, monopoli, sehingga orang yang di desa ini atau para petani gitu tidak mendapatkan harga yang wajar, kecuali ya dengan catatan orang pemerintahan gitu emang yang harus nanti yang disebut namanya taksir ini, penetapan standar harga gitu. Jadi kalau al-hadar itu bedanya dengan rukban gitu ya. Kalau rukban itu penjual yang ingin datang ke pasar tapi dibeli langsung gitu ya di tengah jalan dengan unsur tipuan bahwa harga pasarnya sekian gitu, berbeda dengan harga pasar sebenarnya. Kalau ahlul al-hadar ini adalah orang yang kota datang gitu langsung ke desa gitu, langsung datang ke desa bahwa ingin membelinya dengan harga sekian gitu, bahwa mengatakan bahwa intinya untuk memonopoli perdagangan yang ada di para petani gitu sebelum barang atau barang produksinya itu sampai di pasar.
Kemudian yang najasi. Najasi ini adalah sebenarnya banyak ya kemarin kita temukan jual beli ini gitu, jual beli penimbunan. Nah kemarin waktu kita itu sering waktu awal-awal ya COVID ini terjadi gitu kan ya, banyak sekali ada namanya jual beli yang karena akan ada PPKM lah segala macam, orang-orang tuh ada berlomba-lomba gitu ya, berlomba-lomba untuk belanja gitu ya, untuk berbelanja, ataupun para penjual bahkan yang membeli bahan pokok dengan sebanyak-banyaknya atas maksud gitu ya, atas maksud ingin menimbun ketika nanti orang-orang pada membutuhkan, mereka akan menjual. Tuh, itu adalah hasil penimbunan. Nah, penimbunan ini yang nantinya akan dijual dengan harga yang tidak wajar gitu ya, sehingga orang mau nggak mau jadi beli gitu, mau nggak mau jadi beli. Nah, di situ adalah ada unsur paksaan. Nah, di situ ini disebutnya jual beli aja sih, jual beli penimbunan gitu ya, juga yang harus kita awasi gitu ya. Salah satunya pemerintah juga mengawasi hal-hal ini yang terjadi. Salah satunya kemarin juga oksigen kan juga tabung gas itu ada penimbunan. Yang ini adalah beberapa langkah pemerintah untuk mengurangi hal-hal penimbunan ini terjadi. Kemudian adalah taksir. Taksir itu adalah penetapan harga secara umum. Jadi taksir ini ditetapkan seharusnya kalau kita sudah bentuknya kenegaraan adalah kementerian atau bidang lembaga yang sudah menetapkan harga pasarnya gitu ya. Tidak boleh dilakukan secara individu oleh orang tertentu gitu ya, untuk menetapkan harga gitu. Apalagi ini yang terjadi misal ini khusus untuk yang kebutuhan pokok misal. Kalau misalnya kebutuhan pokok itu sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi paksaan yang bukan paksaan jatuhnya kalau misalkan mekanismenya lewat pemerintahan gitu. Karena pemerintahan sudah melihat unsur-unsur atau aspek-aspek tertentu, maka kalau pemerintahan bukan lagi menetapkannya dalam bentuk paksaan terhadap para petani, walaupun memang nantinya hasilnya ada beberapa petani yang tidak gitu ya, tidak setuju atas penetapan harga tersebut. Nah, ini adalah masih menimbang-nimbang, bukan jual beli yang dipaksakan oleh beberapa pihak doang, tapi kecuali kalau lewat pemerintahan ada skema atau prosedur yang sudah dilegalkan gitu ya, bukan lagi namanya adalah secara paksa. Tuh. Selanjutnya adalah jual beli yang terkait pihak lain. Misal dijual kepada pembeli lain, misalkan dalam suatu pasar si pembeli ini udah transaksi dengan penjual A gitu. Dia belum bukan dalam masa hiar ya, bukan masa hiar, tapi dia sudah menetapkan untuk mentransaksikan uangnya dengan barang si A gitu misalkan. Tapi ternyata ketika penjual lain menawarkan dengan harga yang lebih murah gitu, atas barang yang sama, tiba-tiba dia membatalkan, padahal kecuali si pembeli masih, oh ya mas saya masih mau lihat dulu gitu, itu belum terjadi akad yang sah gitu. Tapi kalau misalkan sudah tinggal bayar, akad sudah sah gitu, ternyata ada yang lain menawarkan harga yang lebih murah, maka itu jual beli yang tidak diperbolehkan bagi si pembeli atau pembelinya, bagi si pembelinya itu. Pun itu berlaku bagi si penjual gitu ya, berlaku bagi si penjual ataupun pembeli gitu. Selanjutnya adalah tafrik al-safqah. Menjual barang yang boleh dan yang tidak boleh dalam satu transaksi. Maksudnya adalah gini, misalkan ketika seseorang menjual barang yang haram dengan barang yang halal dalam satu waktu, kemudian dalam satu harga digabungkan gitu. Dalam satu plastik, misalkan dia beli daging ini, daging babi dengan daging ayam gitu. Dalam satu transaksi juga tidak digabungkan. Itu
dalam satu transaksi. Yang diperbolehkan mencampurkan barang yang haram dengan barang yang halal. Tuh. Kemudian selanjutnya adalah karena kecakapan dari pihak berakad. Kecakapan dari pihak berakad ini adalah jual beli atas subjeknya gitu. Maksudnya jual beli karena subjek yang atau pihak yang berakadnya, orang yang melakukan transaksinya gitu. Satu, ya tidak boleh, kemarin kita sudah belajar bahwa syarat dan rukun bagi hak dan kewajiban itu tidak diperkenankan bagi orang-orang yang belum mukallaf gitu ya kemarin. Orang-orang yang tidak memenuhi syarat ataupun yang gila ataupun tidak balik, belum balik pun anak yang belum balik atau mukallaf itu kalau kemarin kita bahas adalah harus ada seorang wali atau kewalian atau wali atau wakal lah gitu ya, wakal gitu atau perwakilannya. Baru dia boleh ikut atau dia sudah dinilai sebagai orang yang cakap gitu ya, orang yang cakap dalam transaksi. Kemudian selanjutnya adalah fudul. Fudul itu adalah jual beli, tapi si subjeknya ini objeknya milik orang yang tanpa izin pemiliknya. Tuh maksudnya rumah yang masih dalam sengketa misalkan, atau rumah yang masih dalam proses sewa menyewa atau belum jatuh barangnya ke pemilik atau penjualnya gitu, itu belum tidak diperbolehkan ya karena kecacatan bagi si pihak yang berakad dan cacat juga bagi si barangnya gitu, kecuali memang si orang ini sudah diwakilkan untuk menjual asetnya gitu. Orang yang sudah diwakilkan untuk menjadi penjual gitu ya, atau perantara lah gitu. Misalkan rumah dijual tanpa perantara, berarti hanya dijual oleh si pemiliknya langsung sesuai aktanya gitu. Beda kecuali dia diperkenankan untuk menjual barang atas kepemilikannya gitu oleh orang lain untuk membantu untuk menjualnya. Betul. Jual beli putus. Selanjutnya adalah jual beli malja. Malja ini adalah jual beli ketika dalam bahaya. Misalkan berarti dalam keadaan si orangnya itu mau nggak mau harus jual gitu. Dalam keadaan bahaya. Itu juga tidak diperkenankan untuk terjadinya jual. Selanjutnya adalah jual beli. Nah ini kalau jual beli ini sudah jelas ya, kata dalam Quran Al-Surat Al-Jumu'ah itu bahwa ketika Ayrul beriman bahwa ketika Jumat maka tinggalkanlah perniagaan gitu ya, tinggalkanlah perniagaan baru, nanti ketika sudah selesai baru kalian boleh menyebar ke perniagaan kalian. Nah, berarti dalam saat kumandang azan tidak diperkenankan untuk melakukan perdagangan dan jual beli ya, ketika sudah selesai mungkin sudah terkecuali hal-hal yang darurat saat itu gitu ya. Beda lagi kalau dalam keadaan darurat atau sekarang yang diharuskan harus gitu saat itu. Kemudian jual beli yang sifatnya tolong menolong tapi dalam dosa, misalkan ketika seorang perusahaan Homer membutuhkan anggur gitu ya, dia beli anggurnya gitu ke penjual, tapi si penjualnya tahu ternyata anggurnya itu untuk membuat salah satu bahan Homer. Nah itu yang dikatakan tidak diperbolehkan, menjual beli yang tahu hasilnya ternyata digunakan untuk barang yang tidak diperbolehkan. Itu namanya jual beli sesuatu, bisa disebut tolong menolong karena dia menjualkan atau barangnya untuk si pembeli gitu. Tapi jika itu untuk jual beli atas barang yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam, itu juga jual beli yang salah. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah akad-akad ya. Kalau tadi itu adalah jenis-jenis jual beli. Jenis-jenis jual beli
beberapa jual beli yang sebelum-sebelumnya kemarin jenis-jenis jual beli. Nah, kalau misalkan kita bahas tentang akadnya, nah ini adalah jenis-jenis akadnya. Kalau yang sebelumnya adalah nama-nama atau jenis-jenis jual beli, gitu ya. Kalau ini adalah jenis-jenis jual belinya. Tapi kalau kita bahas akadnya, jadi satu akad ini bisa diperkenankan tadi beberapa jual beli, ada beberapa yang memakai akad ini gitu. Oke, kalau muqayyadah, mestinya kemarin muqayyadah itu adalah muqayyadah, al-bai'a wa syira, ijarah. Jadi kemarin juga kita ijarah itu adalah sewa. Kalau kemarin termasuknya jual beli sewa gitu ya, ijarah tabiyah pun ijarah muntahiyah bitamlik ataupun ijarah saja, itu berarti akadnya namanya adalah ijarah atau ujroh gitu ya. Salam istisna itu adalah akadnya. Tapi nanti kalau namanya bai asalam berarti itu adalah jenis dari jual belinya gitu ya. Tapi akadnya adalah salam atau istisna. Kemudian akad sof, kemarin sof adalah jual beli uang dengan uang ya, mata uang atau valuta asing gitu. Tadi muqayyadah itu benda dengan benda ya. Muqayyadah itu adalah akad, nama akad dari, kalau tadi kita bahas jual beli barang dengan barang atau barter, nama akadnya adalah muqayyadah. Jual belinya bisa bermacam-macam gitu ya. Tapi akadnya dinamakan muqayyadah gitu. Kalau al-bai' wa syira itu adalah benda dengan uang. Gitu. Benda dengan uang. Semua jual beli benda dan uang, nama akadnya atau jenis akadnya adalah al-bai' wa al-syira. Tadi nakdan, tadi ya lanjut. Asyok itu tadi yang valuta asing, Nakdan itu adalah jual beli dengan cara tunai, gitu ya. Akadnya digunakannya dengan cara nakdan. Gitu. Nakdan itu adalah jual beli dengan tunai. Muajjal itu adalah tangguh. Tangguh itu bisa cicil, bisa angsur, gitu ya. Itu namanya akadnya adalah akad muajjal. Al-urbun, tadi al-urbun adalah uang muka. Jadi setiap jual beli yang menggunakan ada uang mukanya digunakan akad al-urbun. Uang ini adalah uang muka. Murabaha, nah murabaha ini adalah jual beli yang ada keuntungan di dalamnya gitu ya. Ada keuntungan atas barang yang dijualnya, itu namanya murabaha. Tapi nanti kalau jual belinya namanya bai al-murabaha. Terus selanjutnya adalah tauliyah. Tauliyah itu tidak menetapkan adanya keuntungan dan menjual sesuai harga pokok pembelian. Jadi sesuai, atau disebutnya bisa al-amanah ya. Kalau kemarin kita bahas bai al-amanah atau wadi al-amanah, itu jual beli tanpa menetapkan keuntungan, itu tauliyah. Kalau beda murabaha tadi menetapkan keuntungan atas barang yang dijualnya gitu ya. Terus selanjutnya adalah wadiah. Sama, penjual tidak mengambil keuntungan atau bisa menjual di bawah harga gitu ya, di bawah harganya. Dari karena adanya misalkan penurunan dari nilai jual barang, atau kemarin kita bisa bilang ada diskon, ada segala macam, itu bisa disebut dengan wadiah. Tuh al-musawwamah kemarin juga udah kita bahas bahwa penjual juga nggak menyebutkan harga pembelian, dia nggak menyebutkan harga belinya. Jadi ini sesuatu yang wajar kalau sesuatu yang sudah terbiasa, bahwa kayak misalkan yang di supermarket kemarin kita bahas, sudah ada bandrol atau apa gitu, sudah ada harga yang sudah ditetapkan dari penjual, maka disebutnya bai al-musawwamah, tapi akadnya namanya musawwamah. Tuh, penawaran umum. Maksudnya penawaran umum ya sama sebenarnya. Jenis akad ini yang terjadi pada penjualan-penjualan yang sudah secara umum. Atau yang selanjutnya adalah lelang. Atau lelang ini kemarin kita bahas terjadi pada al-bai' al-muzayyadah, barang-barang yang akibat lelangan. Ini adalah jenis-jenis akad pertukaran ya. Jadi pertukaran itu maksudnya adalah barang dengan uang gitu ya. Barang dengan uang atau akad yang terjadi atas pertukaran antara hak yang dimiliki oleh penjual dengan pembeli tertukar. Itu namanya akad pertukaran. Soalnya nanti kita akan bahas lagi akad pencampuran gitu ya.
Jadi akad itu ada dua, akad pertukaran dan akad percampuran. Tuh. Nah, ini adalah beberapa jenis akad dan jual beli dari akad jual beli gitu ya. Ada akadnya, nama-nama akadnya, dan juga ada jenis-jenis jual belinya. Nah, terus oh ya, sampai situ ada yang mau ditanyakan dulu, soalnya saya mau bahas hukum, kompilasi hukum ekonomi syariah terhadap barang ya, terhadap barang. Oke, terlihat ya di sini yang kemarin kita bahas, yang kita selama ini bilang ada hukum KHES gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan kalian download juga ada gitu ya e-booknya. Jadi terkait jual beli, kita kalau kemarin kita sudah bahas jenis-jenisnya dan akad-akadnya, maka selanjutnya kita akan bahas apa sih yang dikenakan hukum atau yang dibahas di hukum kompilasi hukum ekonomi syariah. Terkait pasal 62-nya. Pasal 62-nya terkait penjual dan pembeli. Jadi, kalau kalian baca juga sendiri, bisa download. Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga. Kemarin kalau kita bahas kenapa objek itu harus ditakar gitu ya, karena sudah dipayungi hukum pasal 62 ini, bahwa dikatakan penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objeknya, harus menyepakati nilai objeknya. Walaupun misalkan saat itu barang itu belum terukur harganya, maka pada saat majelis akad harus disepakati oleh kedua belah pihak. Ya, jadi kalau kita sudah melihat ini sebagai satu syarat atau sebagai kesepakatan bagi penjual dan pembeli, maka jika gugur salah satunya atau harganya belum ditetapkan saat itu, atau penjualnya hanya menetapkan, atau memang sudah ada juga ya penjual beli yang sudah ditetapkan juga ada sebenarnya. Intinya adalah dalam satu majelis akad itu adalah sudah diwujudkan dalam bentuk harga atau saman. Biasanya kemarin adalah saman atau harga. Selanjutnya adalah penjual wajib menyerahkan objeknya sesuai dengan harga yang telah disepakati. Kalau misalkan kita ada masa hiar gitu ya, ketika sudah ditetapkan tadi ya barangnya dalam wujud harga. Nah, ketika sudah ada masa hiar, sudah hiar juga selesai gitu ya, kemudian penjualnya menyerahkan barangnya ke si pembeli, maka harga yang tadi sudah disepakati itu sebagai harga final gitu ya, harga fix gitu ya, tidak boleh lagi ada perubahan kecuali beberapa syarat atau penambahan barang ketika akhir, maka itu boleh ditambahkan harga. Itu juga atas kesepakatan kedua belah pihak. Kemudian juga pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara dengan nilai objeknya. Ya sudah pasti ya, jadi pembeli ataupun penjual harus melakukan kewajibannya dan juga haknya gitu atas barang atau atas objek yang diperjualbelikan. Kemudian selanjutnya adalah jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung. Jadi kalau kemarin kita juga bahas bahwa kalau sudah terjadi akad maka sudah berpindah gitu ya kepemilikannya, atau sudah mengikat atas objeknya yang diterima si pembeli. Jadi walaupun itu tidak dinyatakan secara langsung, tapi si barang ini sudah menjadi hak si pembeli. Kemudian penjual boleh menawarkan penjualan barang dengan harga borongan, dan persetujuan pembeli atas tawaran itu mengharuskannya untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang disepakati. Jadi boleh kalau diborong harganya sekian deh gitu ya misalkan, itu boleh. Berarti dan persetujuan pembeli atas tawaran itu tetap harus ada persetujuan pembeli.
Kemudian, pembeli tidak boleh memilah-milah benda dagangan yang diperjualbelikan dengan cara borongan dengan maksud membelinya sebagian saja. Ini udah jelas ya maksudnya. Jadi intinya sudah milah-milih gitu, diperjualkan dengan cara borongan dengan maksud membelinya sebagian saja. Itu tidak boleh. Tuh. Kemudian, penjual dibolehkan menawarkan beberapa jenis barang dagangan secara terpisah dengan harga yang berbeda. Boleh. Jadi penjual boleh menawarkan beberapa jenis barang gitu ya, tapi dengan harga-harga yang berbeda. Misalkan kayak harga jeruk, gak mungkin jeruk dengan jenis yang sama, harganya sama gitu ya, pasti dengan harga yang berbeda. Itu boleh ditawarkan dalam satu transaksi. Itu dengan harga cara yang terpisah. Kemudian selanjutnya pasal 68-nya bab ketiganya adalah tempat dan syarat pelaksanaan bayi. Tempat jual beli adalah tempat pertemuan pihak-pihak dalam melaksanakan jual beli akad, atau kemarin kalau kita bahasnya adalah majelis akad gitu ya, dalam majelis akad tempat pertemuan dari pihak dalam melaksanakan akad jual beli. Jadi tempat jual beli ini banyak ya, bukan saja dalam bentuk, kalau mungkin sekarang dalam bentuk virtual gitu, jual beli online, berarti ya tempatnya mereka melakukan transaksi itu disebut sah gitu ya, tempatnya. Kemudian adalah penjual dan pembeli mempunyai hak hiar selama berada di tempat jual beli sejak ijab dilakukan hingga berakhirnya pertemuan tersebut. Ya, ini kita udah bahas juga hak hiar. Kemudian selanjutnya adalah selanjutnya adalah penjual dan pembeli ijab menjadi batal apabila salah satu pihak menunjukkan ketidaksungguhan dalam mengungkapkan ijab kabul, baik dalam perkataan maupun perbuatan, sehingga tidak ada alasan untuk melanjutkan jual beli. Boleh ya ijab menjadi batal karena salah satu pihaknya. Kemudian adalah ijab dianggap batal apabila penjual menarik kembali pernyataan ijabnya sebelum kembali mengucapkan pernyataan itu. Ini juga kita udah bahas waktu silgot, kita udah bahas. Kemudian perubahan ijab sebelum kabul membatalkan ijab, ya perubahannya sebelum kabul membatalkan ijab yang sebelumnya gitu. Kemudian yang keempat adalah syarat. Nah, syarat juga dibahas secara khusus di KHS. Salah satunya adalah syarat khusus yang dikaitkan dengan akad jual beli dipandang sah dan mengikat apabila menguntungkan. Jadi syaratnya ini bukan ada unsur tipuan atau paksaan, itu boleh. Gitu ya. Misalkan jual beli yang tadi bersyarat, misalkan harus ada uang DP atau al-urbun tadi, itu kan sebagai syarat sebenarnya atas kepemilikan barang nantinya gitu, itu diperbolehkan asalkan ya tadi syaratnya dilihat dengan baik ya al-urbun ini gitu. Misalkan kalau terkait al-urbun ataupun syarat-syarat lainnya, asalkan tidak mengandung unsur tipuan atau paksaan. Kemudian selanjutnya adalah apabila jual beli bersyarat hanya menguntungkan salah satu pihak, maka jual beli tersebut dipandang sah sedangkan persyaratannya batal. Persyaratannya batal ya, jual belinya sah tapi syaratnya batal. Tuh. Kemudian berakhirnya akad bayi. Nah, bagaimana akad bayi itu bisa selesai ketika ya salah satu intinya adalah dalam pasal ini mengatakan bahwa ketika barangnya sudah diterima oleh pembeli dan samannya atau harganya atau uangnya sudah diterima oleh penjual, berarti sudah berakhirlah akad bayinya gitu ya, sudah dimiliki penuh atas barangnya. Bagaimana kalau misalkan yang skill dan segala macam, nah itu. Jadi kalau berakhirnya juga sama gitu, ketika barangnya sudah terjadi penyerahan barang, sudah terjadi penyerahan uang dan barang, maka dikatakan akad bayinya selesai. Selanjutnya adalah objek. Nah ini kita bahas objek, walaupun kemarin kita sudah bahas objek, tapi kita bahas objek yang mengikut KHS. Syarat objek.
Mirip-mirip yang kemarin kita bahas menurut mazhab, beberapa mazhab yang sudah familiar di fikih muamalah gitu ya, dan juga menurut para ulama bahwa terkait dengan objek gitu ya, terkait dengan objek jual beli, yaitu barangnya harus ada, bisa diserahkan, kemudian punya harga tertentu, bisa ditakar, harus halal, dan kemudian diketahui oleh pembeli secara aspeknya, secara kuantitinya, secara kualitasnya harus tahu. Walaupun ada kekhususan atas barangnya juga harus tahu. Misalkan ternyata ada beberapa barang yang secara khusus tidak bisa terlihat gitu ya dalam mata, maka si penjual juga harus memberitahukan kekhususannya dalam barang tersebut. Ketika misalkan, oh nanti barang ini kalau misalkan dipakai lama-kelamaan akan bagaimana gitu, atau barang-barang yang tidak bisa diperlihatkan kekhususannya saat itu, gitu, itu nggak bisa. Itu harus diketahui oleh si pembeli. Gitu. Jika emang terlihatnya secara objeknya pas saat itu tidak bisa terlihat gitu ya, itu juga harus dijelaskan sejelas-jelasnya. Kemudian ya itu secara tidak langsung intinya sifat barangnya harus ada, yang pasti barangnya harus ada, bisa diserahkan, walaupun itu nanti serahkannya bisa nanti ya gitu, ataupun dengan kalau kita masukin ke bayi salam atau istisna gitu. Tuh, itu adalah terkait pasal tentang objek barangnya. Ini tentang objek barangnya. Kemudian, jual beli dapat dilakukan terhadap barang yang terukur, barang yang bisa ditakar, satuannya bisa dipisahkan dari komponen yang telah dijual. Itu juga terkait objek barangnya, ya, hingga harus benar-benar terukur ya. Walaupun misalkan dia cuma bisa ditakar gitu ya, ditakar, walaupun dia di situ misalkan nggak ada ukuran pakai berat atau timbangan secara kilogram, tetap harus ditakar segenggam. Kalau dulu pakainya 1 so, atau waktu zaman Rasul itu 1 so atau 1 mud gitu ya, itu tetap harus ada takarannya dalam porsi jumlah. Segayung atau segenggam atau seapa itu tetap harus jelas gitu beratnya ataupun porsinya gitu, walaupun bukan hanya diukur dalam satuan baku ya. Satuan kan ada yang satuan baku ataupun tidak baku. Yang penting bendanya harus bisa terukur. Tidak menghususkan benda yang harus pakai kilogram atau mili atau apa gitu, tapi yang setidaknya bendanya bisa terukur dan jelas gitu ya, tuh satuannya. Kemudian beberapa hal yang termasuk ke dalam jual beli sekalipun tidak disebutkan tegas dalam akad, yaitu adalah dalam proses jual beli biasanya disertakan segala sesuatu yang menurut adat tempat biasa berlaku. Misalkan ada beberapa ketika di pasar tuh beda, seperti udah jual barang ini, jual barang itu. Ada beberapa mungkin adat setempat yang biasa dilakukan atau yang harus dicantumkan gitu ya. Misalkan kayak dulu nggak pernah ada bon, misal ada nota gitu. Nah itu tetap boleh pakai nota ataupun nota. Itu maksudnya adat atau suatu jual beli yang berlaku saat itu gitu ya. Mungkin saat dulu nggak pernah ada nota, atau sekarang pun ada nota itu tidak dilakukan, tidak disebutkan secara fisik atau apa. Kemudian sesuatu yang dianggap sebagai bagian dari suatu barang dijual. Barang-barang dianggap bagian dari benda yang dijual. Jadi misalkan ada beberapa benda, jual TV, kan nggak mungkin ada TV-nya aja gitu. Tapi ada barang-barang yang dianggap dari barang yang benda yang dijual. Misalkan komponennya yang ditambah, atau ada kabelnya atau apa, itu juga tidak perlu disebutkan, atau tadi bahasanya adalah tidak perlu sekalipun tidak disebutkan tegas dalam akad gitu ya, tapi disebutkan boleh gitu ya, tapi sudah termasuk atau barang-barang yang dianggap bagian dari benda yang dijual. Sesuatu yang termasuk dalam pernyataan yang dinyatakan pada akad termasuk hal yang dijual. Tambahan hasil dari barang yang dijual yang akan muncul kemudian setelah berlakunya akad itu juga menjadi milik pemilik. Setelah terima barang gitu ya. Kemudian selanjutnya yang bab ke-7 mengenai harga dan barang setelah akad. Penjual mempunyai hak untuk bertasarruf
terhadap harga barang yang dijual sebelum menyerahkan barangnya. Jadi penjual punya hak penuh atas harga barang yang dijual sebelum menyerahkan barang. Misalkan tawar menawar gitu ya, tawar menawar itu diperbolehkan intinya gitu. Tawar menawar ini kan adalah juga haknya bagi penjual dan pembeli gitu ya, sebelum barangnya dijual. Dia menentukan boleh menentukan si pembeli mana yang dia mau, asal sampai belum terjadinya akad gitu ya. Itu adalah hak si penjual bertasarruf untuk menentukan harganya, menentukan harga barang yang ingin dilepas ke pembeli gitu ya. Apabila barang yang dijual adalah sebuah barang yang tidak bergerak, pembeli dapat langsung menjual barang yang tidak bergerak itu kepada pihak lain sebelum penyerahan barang tersebut. Ini intinya belum terjadi akad ya. Pembeli dapat langsung menjual barang yang tidak bergerak itu kepada pihak lain. Jadi ketika sudah dijual barang dengan A dengan B, udah selesai gitu ya, barangnya itu nggak bergerak, misalkan kayak rumah kan nggak mungkin dibawa gitu ya barangnya, tapi pembeli sudah bisa langsung menjual ke yang lain, pihak yang lain gitu, tanpa harus bawa-bawa barang yang tidak bergeraknya tadi gitu ya. Yang penting sudah dalam bukti barang itu sudah terjual dan milik si pembeli. Ya, pembeli boleh langsung menjualnya ke tempat yang lain. Ketika sudah selesai akad ya, sudah selesai akad itu sudah menjadi haknya si pembeli untuk diapakan barang tersebut. Gitu. Kemudian selanjutnya ini ada ketentuan beberapa pihak terkait barang yang bergerak. Kemudian pasal 80-nya mengatakan bahwa penambahan dan pengurangan harga serta jumlah barang yang dijual setelah akad dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan itu. Yaitu dijelas. Kemudian selanjutnya adalah tentang serah terima barang. Bagian ke-8 pasal 81 ini tentang semuanya tentang serah terima barang, tata caranya, waktunya, bagaimana cara bayarnya gitu ya. Bagaimana cara penyerahan barangnya, terus harusnya diterima barang itu dengan bagaimana, itu sudah harus lengkap ketika barang itu diserahkan ke si pembeli. Ini adalah kewajiban-kewajiban penjual ketika ingin menyerahkan barangnya ke si pembeli. Harus diserahkan menggunakan apa, atau harus ada ketentuan dia pakai faktur atau segala macam kalau sekarang ya. Tuh, kelengkapan atas serah terima. Kemudian adalah pasal 82-nya adalah mengatakan bahwa apabila pembeli berada pada pelataran atau di tanah yang akan dijual, atau apabila pembeli dari jarak dekat bisa melihat sebidang lahan tersebut, tiap izin yang diberikan oleh penjual untuk menerima penyerahan barang dianggap sebagai penyerahan. Jadi intinya dia barangnya ya di tempatnya yang dia sedang ada di situ gitu, itu sudah dianggap sudah diserahkan barangnya gitu, kalau atas tanah gitu ya yang akan dijual. Kemudian dalam pembayaran tunai, penjual berhak menahan barang sampai pembeli membayar keseluruhan harga yang telah disepakati. Ya boleh ya. Kalau dalam pembayaran tunai itu udah sebagai hak penjual ya, dia bisa nahan barangnya ketika si pembeli sudah bayar seutuhnya gitu. Itu adalah juga untuk meminimalisir resiko-resiko barangnya takutnya nanti hit and run gitu ya, dibawa kabur atau segala macam. Jadi penjual boleh menahannya dulu hingga pembayarannya sudah selesai disepakati. Kemudian selanjutnya dalam penjualan borongan, penjual berhak menahan sebagian atau seluruh barang yang belum dilunasi. Itu boleh kalau penjualannya borongan gitu ya, karena ini juga menyangkut hit and run tadi gitu ya, apalagi ini dalam bentuk skala yang besar dalam secara borongan. Kemudian hak penahanan barang hilang ketika penjual menyerahkan barang yang dijual sebelum menerima pembayaran. Hak penahanan barang hilang ketika penjual mengalihkan hak untuk menerima pembayaran harga barang yang dijual dari pembeli kepada orang lain dengan persetujuan pembeli mengenai pengalihan hak. Ini tentang barang-barang yang sebelum diberikan ya, sebelum ada penahanan kepada si barangnya tadi, sebelum menerima pembayaran. Hak penahanan barang yang hilang ketika penjual menyerahkan barang yang dijual sebelum menerima pembayaran.
Itu adalah hak penahanan. Kemudian hak penjual tidak memiliki hak penahanan barang dalam penjual kredit, atau hak penahanan barang hilang apabila penjual menerima pembeli menangguhkan. Jadi barang-barang yang kalau emang dia angsur nggak punya hak karena sudah diserahkan barangnya kan, cuman permasalahannya adalah pembayarannya saja. Jadi kalau pembayaran secara angsur atau muajal tadi atau secara tangguh, penjual tidak boleh menahan barangnya kecuali tadi yang tunai, gitu ya, baru boleh punya hak untuk menahan barang. Kemudian barang yang sudah dijual melalui akad tanpa syarat harus diserahkan pada tempat barang itu pada saat jual beli. Nah ini pokoknya intinya tentang barang-barang yang bersyarat gitu, tanpa syarat, jadi harus diserahkan pada saat jual beli itu langsung. Kalau jual belinya nggak ada syaratnya gitu ya, langsung diserahkan pada saat itu. Kecuali beda kalau salam dan istisna, barangnya nanti belakangan atau uangnya nanti belakangan. Kemudian selanjutnya pembeli harus menerima barang di tempat yang sesuai dengan yang telah disediakan. Ya, intinya ini tentang penyerahan barang ya, semuanya tentang penyerahan barang, waktu, tempat, dan penyerahan itu sudah harus disepakati. Kemudian seluruh komponen biaya yang terkait jual beli dibebankan kepada para pihak yang berdasarkan kesepakatan. Ya, jual beli karena jual beli ini bentuknya adalah barang yang nanti jadi hak milik, maka komponen biaya-biaya yang ditanggung oleh kepada pihak kedua belah pihak gitu ya. Karena ada beberapa biaya yang juga dibebankan kepada penjual. Contoh misalkan garansi. Garansi itu barang-barang yang masih punya tanggungan biaya oleh penjual. Jadi nggak semuanya biaya dikenakan oleh pembeli, misalkan ada barang yang seperti itu. Ada barang-barang yang khusus yang masih punya tanggungan atau yang dibebankan oleh pihak penjual. Kemudian apabila dalam akad tidak ditentukan pihak-pihak yang berkewajiban, maka pihak yang berkewajiban menanggungnya ditetapkan berdasarkan kebiasaan. Biasanya nggak secara detail gitu ya, tapi dia udah tahu bahwa si ini yang menanggung ini, si pembeli menanggung ini, karena udah suatu kebiasaan, berdasarkan kebiasaan. Apabila barang yang dijual rusak ketika masih berada dalam tanggungan penjual, harta tersebut masih penjual, nah maka itu ditanggung oleh penjual. Itu udah tahu ya, pasti kalau barangnya masih dipenjual, maka ya tanggungan yang penjual. Ketika barangnya rusak di pembeli, itu sudah tanggungan si pembeli. Makanya kalau dalam sekarang ini kalau kita jual belinya tidak dalam satu pasar yang langsung gitu ya, atau dalam online kan kita barangnya sudah ada di kita, maka salah satu penanggulangan itu ketika kita membuka dari barang paketnya itu biasanya di videoin dulu gitu ya, untuk mengetahui ini salah siapa, barang ini rusak atas karena itu masih tanggungan penjual atau tanggungan pembeli. Tuh kalau di pasar kan kelihatan langsung gitu ya, tapi kalau dalam virtual pasar gitu, maka si pembeli juga harus tahu gitu, ini lagi masih tanggungannya siapa. Ketika emang belum ada bukti untuk itu karena kerusakan atas karena si pembeli, maka itu sudah harus rugi atas pembeli gitu, karena tidak mendokumentasikan atau segala macam kalau sekarang gitu. Kemudian pembeli jatuh payah setelah menerima barang kemudian meninggal dunia, maka penjual boleh menuntut ahli warisnya. Misalkan jual beli tanah ke bapak si ini, ternyata waktu pengen penyerahan ternyata ada jual belinya dengan secara muajal gitu, atau muajal itu ya tadi tangguh, itu penjual boleh menuntut ahli warisnya untuk mengembalikan barangnya yang terjual kalau barangnya sudah dibelikan secara penuh ataupun secara tangguh gitu ya. Apabila pembeli meninggal sebelum penerimaan barang, sebelum pembayaran, maka penjual punya hak untuk menahan barangnya. Itu boleh. Ahli waris, ya itu ahli waris juga dari dijelaskan secara detail juga ya, atau perwakilan atau wakil gitu, atau ahli waris yang meneruskan akadnya nanti. Ini juga tentang barang yang setelah diterima ya, tentang penjual. Kalau penjualnya pailit setelah menerima barang pembayaran tetapi belum menyerahkan barang kepada pembeli, itu bagaimana? Barang tersebut dianggap titipan kepunyaan pembeli yang ada di tangan penjual. Itu. Kemudian berhak mengambil barang yang telah dibelinya.
karena si penjual yang bangkrut gitu, ya udah karena udah selesai akadnya, udah harusnya tinggal diterima, ya udah tinggal punya haknya si pembeli. Penjual tidak boleh menahan gitu ya, penjual tidak boleh. Apabila pembeli telah menerima barangnya dan harganya telah disepakati, kemudian barangnya rusak, maka ia harus membayar harga barang tersebut. Itu pokoknya tentang serah terima barang. Bab 4 itu pokoknya tentang serah terima barang. Kemudian bagaimana akibatnya? Akibat baik, jual beli yang sah, mengikat, dan berpindah. Itu udah jelas juga. Ini juga kita juga udah bahas sedikit-sedikit. Jual beli batal tidak berakibat pindahnya kepemilikan. Tuh. Jadi kalau jual belinya belum selesai, ijab atau kabulnya, berarti barangnya tidak berpindah ya pemilikannya. Kemudian barang yang telah diterima pembeli, jual beli yang batal adalah barang rusak. Pembeli harus mengganti barang yang telah diterima apabila barangnya rusak karena kelalaian. Apabila ini barang-barang ya barang-barang yang diterima pembeli. Apabila barangnya harus diganti dan tidak ada di pasar, maka pembeli harus menggantinya dengan uang yang seharga barang. Misalnya dia mau menggantinya, ternyata nggak ada di pasar, sudah nggak ada, berarti bayarlah barang sesuai harga saat penyerahan, bukan harga saat itu ya. Mengganti uang seharga barang tersebut pada saat penyerahan. Tuh, mengganti bukan sesuai harga pasar saat itu, misalkan lagi naik, jadi dia bayar sesuai dengan harga pasar. Tapi menyerahkan barangnya pada saat penyerahan itu uangnya senilai dengan saat itu. Ini juga sama, kalau salah satu akadnya tidak terpenuhi maka batal. Terus apabila pembeli telah mengubah barangnya telah diterimanya, maka ia tidak punya hak untuk membatalkan jual beli. Terus ini tentang juga kefasatan barang. Intinya syarat dan rukunnya tidak sah gitu ya, maka baiknya tidak jadi, baiknya gagal. Dalam jual beli yang belum menimbulkan hak dan kewajiban, penjual dan pembeli memiliki hak pilihan gitu, untuk membatalkan jual beli. Jadi ini masih khiyar gitu ya, karena belum menimbulkan hak dan kewajiban atas kedua belah pihak. Jual beli dilakukan oleh pihak yang tidak cakap hukum adalah sah apabila mendapat izin, boleh ya. Jadi orang yang dia sudah mendapatkan izin dari pemiliknya padahal dia belum cakap gitu ya. Tadi kan kita udah bahas beberapa orang yang cakap itu adalah orang yang sudah mumayyiz, tidak gila dan tidak balik. Tapi kalau misalkan mumayyiz ini atau orang yang mukallaf itu sudah menitipkan barangnya, boleh dijual. Juga persyaratan yang berlaku pada jual beli berlaku pada barter. Jadi semua jual beli ini berlaku pada sistem barter. Oke, itu sampai situ tentang akad jual beli yang materi kemarin selesai. Ada yang bertanya? Ini jam 8.41. Soalnya nanti kita akan bahas jual beli lainnya. Tadi kalau kemarin kita udah bahas ini jual beli doang ya, akad jual beli, soalnya akad pertukaran tidak selesai sampai situ. Ya, akad jual belinya kita bahas satu-satu. Sampai situ dulu, ada yang mau bertanya? Bu, saya mau nanya, Bu. Iya, boleh, silakan. Ini yang berkaitan dengan tempat jual beli, Bu ya? Yang di jual beli di dalam masjid itu boleh nggak, Bu? Jual beli dalam masjid. Okay. Boleh tidak, Bu? Ya. Kalau misalkan dilihat dari tadi ya, tempat ya. Di situ mengatakan bahwa harus ada pihak yang yang penting ada syarat dan rukun gitu ya. Kalau yang tadi dikatakan di sini adalah ada syarat, ada rukun, ada orangnya, ada jual belinya, ada tempat atau secara kebiasaan memang sudah jadi tempat kebiasaan itu jual beli, itu boleh. Ini juga sebenarnya terkait dengan mazhab sih ya, ada beberapa mazhab yang tidak memperbolehkan, jelas tidak memperbolehkan gitu. Tapi kalau misalkan sekarang ada tuh di stasiun ada orang yang nawarin gitu, Bu beli barang saya gitu di musola, misalkan musolahnya stasiun gitu, kereta pernah tuh kayak gitu. Itu gimana? Boleh aja, asal dalam catatan
bukan jadi suatu kebiasaan emang di situ dijadikan jadi pasar gitu. Itu kalau tadi kan adalah suatu tempat itu adalah tempat jual beli ya tadi ya, tempat jual beli itu adalah ya emang sudah dilumrahkan sebagai tempat jual beli, jadi atau sudah dijadikan ada suatu kebiasaan emang di situ jadi tempat jual beli gitu. Suatu yang bukan apa namanya tempat jual beli tidak dibolehkan, sebaliknya gitu. Tapi kalau misalkan tadi dibilang boleh atau enggak bolehnya itu sebenarnya tempat jual belinya. Kalau misalkan masa pada beberapa yang dibolehkan, ada yang enggak gitu. Kalau misalkan nanti saya tunjukin dalilnya, bentar. Ada dalil yang mengatakan bahwa jual beli di masjid ya, jual beli di masjid. Nanti biar lebih jelasnya nih. Kalau saya nggak begitu apa harapnya, tapi beberapa dia bukan termasuk tempat ya, tempat jual beli. Coba teman ada yang mau ini sambil saya liatin tentang jual beli di masjid gitu ya. Pun sebenarnya saat kumandang azan emang sholat Jumat ya, kalau di situ dibilangnya jual beli di masjid, malahan ada yang bilang haram gitu. Karena kenapa? Karena bukan tempatnya nih. Kalau misalkan Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, jika kamu melihat orang menjual atau membeli di masjid, maka katakanlah semoga Allah tidak memberi keuntungan pada daganganmu. Ini itu hadis Abu Hurairah ya, mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, jika kamu melihat orang yang menjual atau membeli di masjid, maka katakanlah semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada daganganmu. Itu hadis Tirmidzi gitu. Selanjutnya ada juga Ibnu Majah mengatakan Nabi SAW melarang jual beli di masjid. Itu juga. Jadi jelas sebenarnya tidak boleh. Kecuali itu ya, sebenarnya sering dilakukan adalah di musola stasiun tuh ada yang butuh gitu, ada yang butuh itu dalam artian dia, kalau kalian pernah kasusnya sama saya tuh, jadi emang itu saat itu ya di musola gitu, saat itu di musola dia nyari orang yang habis sholat untuk jual beli dagang barangan dagangan karena dia butuh sebenarnya. Tapi aslinya di stasiun itu nggak boleh ada jual beli stasiunnya ya, dia ya secara diam-diam menjual barang untuk cara dia bilangnya darurat gitu ya, tapi dia juga nggak di musola doang sih, dia kadang keluar dari itu juga gitu. Jadi hukumnya tidak diperbolehkan gitu. Tapi beberapa ada yang bilang makruh, bahwa bahasanya bukan haram ya. Beberapa Safiyah itu mengatakan bahwa ini sesuatu yang makruh gitu, makruh. Jadi haram, makruh, mubah gitu ya. Jadi Safiyah itu menjatuhkannya adalah makruh gitu. Jadi bahwa jual beli di masjid tidak makruh, hadis-hadis ini tidak membantah mereka. Jadi beberapa Syafi'i itu bilangnya seperti itu. Ada beberapa perbedaan pendapat. Tapi yang tadi sudah jelas ya, bahwa hadis dari Rasulullah mengatakan bahwa ya tadi tidak diperbolehkan atasnya jual beli, cuman mengatakan bahwa tidak ada keuntungan dan tidak ada keuntungan atasmu atas berjualan ini. Nah, itu sebenarnya sudah menolak tegas bahwa Rasulullah tidak memperbolehkan jual beli di masjid. Tapi ada beberapa yang mengatakan makruh. Dan juga itu kalau dalam mazhabnya gitu. Tapi banyak sebagian ulama sudah mengatakan bahwa ada larangannya gitu, jual beli di masjid itu tidak dibenci gitu ya, atau ya dibenci juga sudah mendekati keharaman gitu ya sebenarnya. Tapi sudah jelas bahwa tidak diperbolehkan kalau dalam hadisnya Abu Hurairah tadi gitu. Kalau ada yang mau menambahkan silahkan. Karena juga keterbatasan. Ini Bu, saya mau menanyakan Bu, ada contoh kasus nih Bu, contoh kasus nih. Ya tadi ya, contoh kasus nih Bu. Misalkan di masjid itu mengundang seorang ustadz Bu ya untuk mengadakan tablik akbar misalkan. Ketika acara berlangsung itu
udah mau selesai lah, udah mau selesai. Panitia ini menawarkan buku gitu Bu, buku karangan dari ustadznya itu sendiri. Tapi modelnya didaftar dulu Bu. Jadi kita ditransfer nanti setelah selesai acara. Itu gimana berarti Bu? Mereka itu termasuk transaksi juga Bu? Oke. Sebenarnya ya kalau tadi dibilang jual beli ya, jual beli kan akadnya harus maksudnya syarat-syaratnya harus terpenuhi dan secara terpenuhi secara ada gitu, barangnya ada. Kalau tadi misalkan masih di list atau apa, berarti kan barangnya belum terserahkan sehingga setelah selesai hingga terima barang ya, belum ya gitu. Jadi sebenarnya itu bukan di pasar ya, tapi marketing saya sudah sekarang juga banyak sih, beberapa yang majelis akbar di masjid ataupun apa ya, sebenarnya mereka menawarkan dalam secara verbal atau lisan gitu kan, itu diperbolehkan saja gitu kan. Sebenarnya bukan yang apa namanya, barangnya ada di situ kemudian langsung dibagikan gitu. Tapi ya itu secara ini ya, secara kalau secara hukumnya tadi ya tadi tempat atau barang pada saat tempat ya barang harus diserahkan misalkan saat itu, berarti itu kan disebutnya adalah tempat pertemuan penjual dan pembeli. Kalau misalkan saya itu sepertinya sih ya masih diperbolehkan gitu, karena tidak syaratnya tidak lengkap selesai gitu, apa jual beli kan nggak sampai segitu gitu, masih ada rentetan, dia harus membayar, kemudian dia harus menyerahkan barangnya gitu. Itu biasanya kan barangnya diterima nanti di akhir gitu. Jadi boleh-boleh saja sih. Tapi yang lebih baik untuk menjaga kehati-hatian, sebaiknya gini sih sebenarnya, jual beli juga terkait kehati-hatian ya, karena ini ranahnya adalah fikih gitu ya, ranahnya adalah fikih. Tadi mazhab juga banyak, tapi bahwa beberapa itu sudah melarang gitu ya, atau jatuhnya malah ada yang bilang haram atau makruh, bahwa Rasulullah tadi juga bilang mengatakan tidak boleh. Maka kita bagaimana sebagai seorang pembeli gitu, bagaimana cara kita kehati-hatiannya dalam sebagai seorang pembeli ya, menghindari, sebaiknya sih seperti itu, menghindari sesuatu yang ranahnya itu adalah hampir tidak bolehan gitu, hampir sesuatu yang haram. Lebih baik untuk menjaga kehati-hatiannya kita menghindari hal-hal yang seperti itu sih. Boleh atau boleh itu kan sebenarnya boleh gitu, bukan lagi boleh itu ya dibolehkan gitu, jelasnya bermuamalah itu boleh gitu. Tapi itu karena ada guide atau beberapa aturan yang harus diperhatikan, lebih baik secara hati-hati kita sebagai pembeli menghindari, atau penjual pun menghindari hal-hal yang seperti itu sih sebenarnya. Kalau misalkan ada itu masih dibolehkan ya boleh aja gitu. Kalau misalkan syarat dan itu bukan dijadikan suatu pasar gitu ya. Pun kalau misalkan takbir akbar juga di luar dari ini kan ya, dia biasanya buka stand di luar dari masjidnya, untuk melanjutkan apa yang tadi dibicarakan secara verbal gitu biasanya kayak gitu. Nanti ya di listnya di stand itu gitu. Stand Baitul Mal gitu semuanya ada di luar dari masjid, di pinggiran, di lobi gitu kan, bukan berarti jual belinya di dalam gitu ya, tapi sudah di luar dari tempat sholat tadi gitu sih. Itu ada lagi teman-teman yang mau menambahkan sih. Terima kasih Bu. Ya, ada lagi. Jadi kalau misalkan terkait jual beli di masjid memang ya udah jelas kalau hadis tadi sebenarnya ya tadi bilang tidak diperbolehkan, ya tidak diperbolehkan. Silakan ada yang mau bertanya lagi? Kalau enggak, ini diselesaikan jam, soalnya ada satu lagi ya yang harusnya di hari ini kan harusnya materi kemarin ya, udah selesai sampai jam 9:10 masih ada sedikit saya materi selanjutnya. Kalau nggak ada yang mau bertanya lagi,
selanjutnya ini. Ya, sudah terlihat ya. Materi selanjutnya kalau kemarin kita bahas akad jual belinya, jenis-jenis akad jual belinya, sekarang kita adalah bahas jual beli yang familiar kita dengar gitu ya, jual beli yang sudah pada keumumannya, tapi nanti saya akan bahas secara detail. Ini adalah jual beli yang memang sudah diatur salah satu di Indonesia gitu ya, maksudnya sudah tercatat, sudah terpayungi hukum gitu ya oleh fatwa DSN. Dan juga kita akan bahas satu-satu gitu. Yang saat ini pertemuan saat ini adalah akad jual beli murabahah dan salam gitu. Nantinya seterusnya akan kita bahas beberapa juga terkait akad jual beli ini. Oke, lanjut aja ya. Jadi akad jual beli ini, nah kan ya itu disini agak terlalu kecil. Coba saya ubah. Biasanya saya ini dulu kemarin belum sempat di bisa kelihatan ya. Oke, jual beli murabahah. Jadi jual beli yang nanti kita selanjutnya akan kita bahas adalah beberapa jual beli yang awam gitu ya. Jual beli murabahah berasal dari kata ribhun. Sebenarnya ribhun ini adalah artinya keuntungan. Jadi jual beli atas keuntungan. Secara istilah, murabahah berarti akad jual beli atas barang tertentu di mana penjual menyebutkan harga jualnya yang terdiri dari atas harga pokok, kemudian ada tingkat keuntungan tertentu atas barangnya, di mana harga jualnya bisa disetujui oleh si pembeli. Itu ya secara istilahnya. Jadi ada ribhun atas harganya, harga yang ditetapkan gitu ya, ada ribhun. Bukan riba ya, tapi ada ribhun karena jual beli ini adalah jual beli yang atas harga pokok gitu ya, harga pokok yang ditambahkan keuntungan atas barangnya. Kan nanti di mana harga ini dijadikan harga jual gitu ya. Oke. Dalam fatwa DSN mengatakan bahwa menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba, dalam tanda kutip ya, sebagai laba, harus digarisbawahi sebagai laba. Kemudian dalam KHS pasal 20 dikatakan bahwa murabahah ini adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh sohibul mal. Kalau kita ada penjual atau sohibul mal itu adalah pemilik barangnya dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan menjelaskan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba gitu ya, atau atas laba atau kerugian atau laba lah, itu sohibul malnya ada keuntungan bagi sohibul mal dan pengembaliannya secara tunai ataupun langsung. Maksudnya bisa dibayarkan secara muajal ataupun secara nakdan. Nah, ya kalau nakdan itu adalah tunai atau angsur, itu muajal. Selanjutnya adalah itu murabahah. Tuh, itu murabahah. Jadi murabahah ini adalah jual beli saya akan gambarkan sedikit ya. Karena setelahnya ini belum secara spesifik perbankan ya. Ini kita bahas jual beli ya dulu. Bentar. Saya mau gambarin sedikit apa skema tentang murabahah ini biar lebih jelas ya. Nggak secara tekstualnya saja.
Jadi kalau misalkan tadi apa sih namanya, ada sohibul mal ya, misalkan di sini ada sohibul mal gitu ya, punya barang gitu ya, punya barang, barangnya ini, jadi si barangnya, barang atas, misalkan barang yang akan dijualnya ini itu harga plus keuntungan, harga plus keuntungan gitu ya. Jadi barangnya ini harus harga plus keuntungan, kemudian ini harus di dalam garis bawah harus diketahui. Jadi keuntungannya ini harus diketahui oleh pihak B atau pihak penjualnya, gitu ya. Jadi harga plus keuntungan yang diberikan gitu ya. Jadi ada harga plus keuntungan di mana nantinya si pembeli mengetahui harga si keuntungan ini. Kemudian biasanya ini ada semacam negosiasi. Ada negosiasi antara penjual dan pembeli atas keuntungan ini. Jadi ada diperbolehkan, maksudnya diperbolehkan ada negosiasi atas keuntungan yang ditetapkan gitu. Biasanya kalau akad murabahnya ya ada negosiasi yang ditetapkan, negosiasi atas keuntungan terhadap nanti ketika harga plus keuntungan ini sudah ditetapkan, maka ini berubah menjadi harga jual, gitu ya, harga jual. Jadi kalau tadi ini adalah harga pokok, gitu ya, harga pokok penjualan HPP, ditambahkan keuntungan atau ribhun, kemudian sudah disepakati dalam suatu negosiasi, maka timbullah harga jual. Gitu. Dalam harga jual ini, kemudian nanti disepakati juga apalagi yang disepakati oleh pihak yang berakad, bisa dilakukan secara nakdan gitu ya, nakdan ataupun ma'ajal tadi atau secara tanggung gitu ya. Jadi bisa disepakati setelah sudah ditemukan harga jual, maka si pembeli bisa membayarkan secara tunai maupun tunai ataupun angsur gitu ya. Tapi ini kalau angsur ya tetap tadi bilang, kalau angsur ya tetap harus kita tetapkan dulu harga jualnya. Tuh nanti ini juga kalau secara angsur harus disepakati oleh dua belah pihak bagaimana. Itu adalah skema sedikit tentang murabahah. Murabahah ya, jual beli murabahah. Nih sampai sini paham ya, sedikit-sedikit saya gambarkan sedikit biar ada gambaran gitu. Kemudian selanjutnya sampai situ dulu atau langsung dulu ya, bentar lanjutin. Lanjutin dulu. Kemudian selanjutnya adalah jual beli salam. Kalau tadi udah jual beli murabahah, kemudian jual beli selanjutnya adalah jual beli salam. Dalam fikih bahasa artinya penjualan yang dengan sesuatu kriteria tertentu dalam tanggungan dengan pembayaran segera atau disegerakan, itu adalah salam. Kemudian kalau menurut Syafi'i atau Hambali mengatakan barangnya harus ditentukan dulu ciri-ciri tertentunya dengan membayar harganya lebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian. Tuh, kalau menurut Malikiyah dikatakan bahwa jual beli modalnya dibayar dahulu, sedangkan barangnya diserahkan sesuai dengan waktu yang disepakati. Pun sama menurut KHS, salam itu adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Ya.
jual beli yang pembayaran dilakukan bisa bersamaan dengan pemesanan barang. Maksudnya sistemnya dipesan dulu gitu ya, sistemnya pemesanan dulu, kemudian bayarannya dilakukan bersamaan dengan cara pemesanan barang. Tuh, itu adalah maksudnya adalah jual beli salam, jual beli salam. Dasar hukumnya bagaimana? Apakah dicontohkan jual beli salam ini? Kalau murabahah tadi sama ya, al aslu baik al-mubahah. Kalau jual beli murabahah tadi dibolehkan. Tapi kalau ini ada tambahan bahwa Rasulullah SAW datang ke Madinah pada saat itu banyak yang sedang mengadakan salam tamar. Maksudnya mereka tuh pada pesen gitu ya. Jadi tamar ini sebenarnya pesan barang dengan ketentuan boleh kita memesan suatu barang dulu, misalkan tamarnya nanti dikirimnya sekian kilo untuk dalam jangka waktu 2 atau 3 tahun, karena mungkin ini adalah masa panen gitu ya, masa panen. Pun boleh kita pesan. Pesan itu bukan ketika tunjuk pohonnya gitu ya. Kalau tadi kan dikatakan tidak boleh gitu. Tapi nanti pesan dulu sekian kilo untuk beberapa tahun, untuk pada saat itu ya, kalau Rasulullah waktu itu dalam jangka waktu 2 atau 3 tahun, maka Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengutangkan, hendaklah ia mengutangkan dalam harga yang diketahui hingga masa yang diketahui. Kemudian karena ini tidak tunai biasanya, atau barangnya nanti pesan dulu baru barangnya nanti, maka catatlah gitu ya, sesuatu yang tidak tunai harus dicatat. Tuh, ada korek 220. Itu kalau tentang terkait salam. Tuh. Kemudian syarat barangnya bagaimana? Barangnya menjadi utang atau tanggungan bagi penjual. Iya, karena uangnya sudah sudah diserahkan gitu. Barangnya menjadi utang atau tanggungan bagi si penjual. Komoditas barangnya harus dengan sifat-sifat yang jelas. Barang yang dipesan harus selalu tersedia di pasaran sejak akad berlangsung sampai tiba waktu penyerahan. Kemudian barang yang dipesan dapat dinyatakan melalui hitungan takaran timbangan. Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari atau pada waktu yang sudah disepakati. Sebutkan tempat penyerahan barang pesanannya, disebutkan, misalkan harus dikirim kemana, itu harus disebutkan. Atau dia datang lagi, atau di tempat penjualnya, gitu. Itu harus disebutkan. Penjual wajib menyerahkan barang pesanan pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Itu salam. Syaratnya bagi ini menurut para ulama ya, menurut para ulama bahwa ini adalah syarat barang dari salam. Kemudian bagaimana menurut KHS pasal 101 dikatakan bahwa syarat barang ini harus bisa dihitung kuantitas dan kualitas barangnya jelas. Kemudian bisa diukur. Kemudian secara spesifik juga, spesifikasi barangnya juga harus diketahui oleh pihak pembeli. So, kayak sekarang HP juga sama, spesifik barangnya udah tahu kan ya spesifik barangnya seperti apa, tapi dia pesan dulu gitu karena belum gitu ya, belum launching atau belum apa, biasanya sekarang boleh sistem pesan dulu. Barangnya nanti akan dikirim belakangan. Itu namanya adalah jual beli salam. Kemudian syarat harga dan pembayaran. Alat bayar harus diketahui jumlahnya, jenisnya. Pembayaran juga harus dilakukan secara seluruhnya ketika akad sudah sepakati. Jadi pembayaran tetap harus diselesaikan. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang. Dikatakan pokoknya waktu dan tempat juga harus sudah disepakati. Jadi ketika nanti barangnya sudah ready, udah bisa dikirim, maka sudah bisa terjadi akad salam. Kemudian syarat waktu penyerahan barang, tenggang waktunya ditentukan tanggal dan harinya, gitu ya. Tapi ada beberapa barang yang tidak bisa ditentukan. Contoh misalkan, kayak misalkan sapi ataupun barang-barang yang belum bisa kita ketahui, misalkan memang
belum pasti gitu ya, belum pasti bisanya diserahkannya kapan. Misalkan dia harus tunggu apa dulu, harus biasanya ini barang-barang yang terkait perkebunan atau peternakan, barang-barang yang nggak bisa ditentukan tanggal dan harinya. Padahal kalau menurut para ulama harus, misalkan ada barang-barang yang harus ditetapkan sesuai tanggal dan harinya. Tapi ada beberapa barang yang nggak bisa ditentukan juga, tapi tetap harus ada sekian seenggaknya bulan lah gitu ya, atau nggak harus tanggal dan harinya ditetapkan. Kemudian kalau menurut Hanafiyah dan Hanabila, bahwa mengatakan bahwa harus tenggang waktu yang sebulan. Ada yang mengatakan bahwa harus setengah bulan. Itu beberapa tenggang waktu penyerahan barang atas salam. Itu ada pertanyaan dulu dari situ. Oke, jadi segitu tentang bayi murabahah dan salam. Ada pertanyaan atau sudah jelas ya? Sebenarnya bayi salam ini sebenarnya kalau secara ringkas adalah murabahah adalah jual beli barang harga pokok plus keuntungan. Kalau bayi salam adalah tentang sistem penyerahannya saja gitu ya. Sistem penyerahannya yang dipesan dulu gitu ya, jadi uangnya dahulu, baru pemesanan barangnya diserahkan kemudiannya, itu disebut salam, jual beli salam. Itu sampai situ ada pertanyaan atau sudah paham terkait hal-hal ini? Nanti bisa aplikasikannya. Aplikasinya seperti itu, sudah banyak ya sebenarnya jual beli salam ini dilakukan gitu. Jadi pada pertanyaan, kalau tidak nanti ini sudah masuk ke pertanyaan yang kedua. Apa sudah jelas? Silahkan nanti bisa dilengkapi. Hari ini bahasnya adalah dua baik itu, dua jual beli itu. Nanti selanjutnya kita akan bahas jual beli lainnya sebelum nanti kita masuk akad percampuran. Ini masih masuk akad pertukaran ya, karena bagi salam ini dan murabahah ini termasuk akad pertukaran. Itu ada yang bertanya apa sudah? Nanti lanjutkan ke sesi selanjutnya, karena sebenarnya tadi mau bahas kalau misalkan kita mau bahas DSN fatwanya ya, DSN fatwa SDSN yang lupa nih, kalau dia mau nanya tentang murabahah dan salam itu nomor murabahah. Ini murabahah salam. Kita bahas sedikit tentang DSN umumnya ya. Sebenarnya sama nih, kalau misalkan sumber hukumnya masih pakai sumber hukum jual beli juga sama. Kemudian ya hadisnya juga bisa kalian lihat juga tentang murabahah. Jadi nanti ini sebenarnya akan aplikatifnya ke perbankan yang dibolehkan diizinkan ya, diizinkan murabahah di perbankan melalui DSN MI.
itu yang merubahan. Nanti kita akan bahas secara detail sebenarnya yang dasar ini nanti di itu. Kemudian kalau salam juga ada sebenarnya. Kalau kalian mau buka setiap biasanya itu sudah ada hukumnya terjelas gitu ya, tentang ini, tentang barang-barangnya, tentang harus salam. Tuh. Oke, kalau sudah tidak ada yang bertanya, mungkin dicukupkan, kemudian nanti langsung dilanjutkan ke presentasi ya. Dua kelompok berarti hari ini ya juga. Sudah siap berarti ya? Soalnya nggak ada yang share dokumen, kirain nggak ada yang ini presentasi gitu. Oke, sudah. Ada yang mau bertanya lagi silakan. Kalau tidak, di skip dulu 10 menit untuk ke materi pelajaran selanjutnya, presentasi tentang pengawasan bank syariah. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, nanti kita lanjutkan 925. 925 silakan. Kalau beneran nggak ada ya? Nggak ada. Nanti dilanjutkan 925 untuk materi kekuliahan selanjutnya. Gitu. Gitu dulu kali ya. Ya, Bu. Ya, di break dulu. Terima kasih. 925 ya.